Ada banyak jenis koperasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Namun, kebanyakan koperasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro terpusat pada daerah pusat kota Kabupaten Bojonegoro saja, yang kebanyakan merupakan koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen. Manfaat yang dirasakan bagi warga masyarakat pengguna koperasi adalah kemudahan dalam menyimpan modal serta mendapat keuntungan dari sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan dari koperasi. Keuntungan lainnya adalah ketika membeli kebutuhan atau barang-barang lainnya akan lebih murah karena harga yang ditawarkan memiliki pajak yang rendah atau bahkan tanpa pajak. Koperasi juga dapat memberikan pinjaman untuk kebutuhan mendesak seperti masalah kesehatan, pendidikan, serta biaya-biaya lainnya. Pengembangan koperasi di Kabupaten Bojonegoro cukup baik, karena kebanyakan masyarakat mendukung adanya koperasi yang dinilai menguntungkan bagi mereka. Karena adanya koperasi ini menjadikan bantuan finansial serta bantuan sosial bagi masyarakat menjadi lebih mudah terrealisasikan. Seperti contoh koperasi produsen kebanyakan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta produk yang dijual memiliki kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah, sehingga koperasi menjadi sebuah wadah yang tepat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan kepopulerannya tersebut, koperasi akan menjadi lebih maju dalam segi perkembangannya, dengan akhirnya memiliki cabang yang tersebar di beberapa tempat dalam lingkup Kabupaten Bojonegoro ataupun di luar Kabupaten Bojonegoro, seperti Koperasi Karep yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. Menurut Soeharto, jumlah koperasi di Kabupaten Bojonegoro saat ini mencapai 1.200 koperasi dengan jumlah koperasi yang aktif mencapai 1.000 koperasi. Untuk koperasi yang kurang aktif, pemerintah juga terus mendorong agar anggota koperasi segera menggelar rapat anggota tahunan sehingga koperasi bisa segera memiliki arah yang jelas. Koperasi juga kita dorong mendirikan UMKM atau menggandeng 65.000 UMKM yang kini sudah berdiri di Bojonegoro, ujar Soeharto, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Bojonegoro. Tidak hanya Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian Kabupaten Bojonegoro juga terus mendorong koperasi memiliki unit usaha sendiri. Selain Koperasi Karep, di Bojonegoro kini juga mulai berdiri beberapa koperasi yang juga memiliki produk yang siap ekspor. Di sini ada koperasi teh yang juga telah ekspor hingga ke Yordania dan Brunei Darussalam, kata Basuki, Kepala Dinas Perindustrian Bojonegoro. Meski belum banyak, namun nilai ekspor non-migas dari Bojonegoro pada tahun 2015 telah mencapai 26 US juta dolar. Bentuk kerjasama koperasi dengan pihak lain biasanya merupakan sebuah hal yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena dalam kerjasama tersebut, biasanya koperasi hanya memanfaatkan tempat yang akan dibuat untuk usaha. Seperti contohnya kerjasama Koperasi Karep yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan pabrik pengeringan tembakau, yang memanfaatkan salah satu bangunan pabrik tersebut sebagai toserba, serta para pekerja pabrik sebagai anggota koperasi yang akan menjadikan koperasi tersebut diuntungkan dengan banyaknya anggota baru, serta pabrik juga diuntungkan dari penjualan yang ada di toserba. Koperasi Karep banyak bekerja sama dengan industri kecil menengah yang beroperasi pada berbagai bidang, tapi kebanyakan pada bidang penjualan makanan, serta toko toserba yang berada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Adi Prayitno, Ketua Pengurus Koperasi Karep mengatakan, anggota Koperasi Karep haruslah karyawan tetap di perusahaan milik Koperasi Karep. Harus karyawan tetap dulu dan telah mengabdi atau menjadi karyawan minimal 20 tahun. Jadi, untuk pekerja kontrak atau musiman, belum bisa jadi anggota Koperasi Karep, kata Hadi. Menjadi anggota Koperasi Karep memang cukup menggiurkan.
Meski simpanan wajib dan pokok yang harus dibayarkan anggota hanya 100.000 per bulan, namun sisa hasil usaha setiap tahun yang dibagikan ke para anggota mencapai miliaran rupiah. Pada tahun 2015 misalnya, sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota mencapai 3,7 miliar. Aset dan omset koperasi Karep juga terus bertambah. Jika pada tahun 2014 omset koperasi Karep mencapai 93 miliar, maka di tahun 2015 meningkat menjadi 117 miliar. Begitu juga aset perusahaan jika pada tahun 2014 dinilai 56 miliar, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 28 miliar dan telah memiliki 2 pabrik seluas hampir 5 hektar. Melakukan evaluasi yang kemudian ditulis sebagai laporan akhir tahunan yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, laporan unit usaha. Di dalamnya berisi tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi sebagaimana yang telah direncanakan terlebih dahulu dari tahun sebelumnya. Dengan mencatat apa saja kegiatan yang dilakukan dan apa saja kegiatan yang belum dilakukan, sehingga jika kegiatan tersebut belum terlaksana, maka akan masuk ke dalam perencanaan untuk tahun depan. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun tersebut. Pendapatan dari anggota ataupun hasil kerjasama antara koperasi dengan perseorangan atau perusahaan, serta pengeluaran dalam bentuk kebutuhan pembelanjaan operasional dan gaji untuk karyawan. Lalu yang ketiga, laporan perkembangan keuangan. Laporan ini berisi tentang hal yang berhubungan dengan pengembangan keuangan untuk memperjelas uang modal yang dipergunakan untuk apa saja pada tahun tersebut. Menulis laporan yang diawali dengan pendahuluan yang di dalamnya berisi pengantar, dasar pelaksanaan, dan sifat serta sistematika laporan. Lalu, bagian bidang-bidang dan unit usaha yang di dalamnya berisi kepengurusan seperti pengelola, pengawas, keanggotaan yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan umur. Lalu, menulis laporan unit usaha apa saja yang telah dilakukan pada tahun tersebut. Setelah itu menulis laporan keuangan, berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar pada saat 1 tahun tersebut. Setelah itu, menulis laporan penggunaan keuangan yang dipergunakan untuk apa saja pada tahun itu. Lalu menulis permasalahan apa saja yang terjadi pada tahun tersebut, sehingga permasalahan yang terjadi pada tahun tersebut diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun depan. Dan yang terakhir adalah penulisan penutup sebagai akhir dari laporan tahunan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat saya mengenai koperasi di Kabupaten Bojonegoro. Saya mohon maaf jika dalam video ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena saya hanya mahasiswa yang perlu belajar lebih banyak mengenai materi ini.